Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari yang baru ini. Mari kita hendak renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur karena Kau masih memberikan kami kesempatan hidup. Dan puji syukur ada lagi kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Ester 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah pribadi yang bersinar. Ya, itulah tema kita. Nah, ini tentang Ester ya. Nama Ibrani-nya adalah Hadasa. Ya. Hadasa ya. Nama Persianya Esther. Artinya star, bintang, ya, bersinar. Nah, sebagaimana namanya, ya demikianlah Esther ya. Jadi bisa dibantah apa yang dikatakan ya Shakespeare ya, bahwa apa arti sebuah nama ya. Tapi ya Esther justru menunjukkan sebagaimana namanya, dia bersinar. Bersinar terhadap dua hal. Itulah di kerajaan Ahasveros, kerajaan Media Persia setelah Babel pastinya. Dan juga dia menjadi bersinar di kalangan Yahudi, umatnya, bangsanya sendiri. Nah, kira-kira apa sesungguhnya yang dilakukan atau yang dihidupi Esther sehingga dia menjadi pribadi yang bersinar? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, bahwa Esther seorang yang baik perangai dan perilakunya. Ya, khususnya dalam hal apa? Kesetiaan dia dalam mengikuti proses. Proses apa? Yaitu proses pemilihan atau sayembara mengganti Ratu Wasti ya, atau permasyuri ya. Nah, Saudara, ada banyak ya wanita-wanita yang ikut sayembara tersebut. Dan Esther salah satunya. Nah, Esther ini seorang gadis Israel, ya. Dia diasuh oleh pamannya Mordekai. Dia anak dari kakaknya Mordekai atau keponakan tepatnya. Dia seorang yatim piatu. Ya. Sudah tidak ada ayah, sudah tidak ada ibu. Maka Mordekai lah yang mengasuhnya, membesarkan. Dan ketika ada pengumuman akan memilih permasyuri mengganti Wasti, maka Mordekai memasukkan nama Esther untuk ikut. Dan puji Tuhan kita melihat proses demi proses, dia tidak mundur, tapi dia mengikutinya, dia menaatinya dengan baik. Sehingga sungguhnya tidak hanya proses dilalui, tapi dia betul-betul memiliki perangai dan perilaku yang baik. Sehingga kita melihat maka orang-orang sungguh jatuh hati dan begitu ya suka dengan perilakunya Esther. Ini menarik ya, termasuk ya pemimpin daripada yang dayang istana, itulah Hegai ya. Kalau kita baca itu di dalam ayat 8 dan 9, itu di sana dikatakan begini: setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai ya, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan ya. Maka gadis itu sangat baik, maksudnya Esther pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Wah, luar biasa ya. Ya, artinya karena Esther menarik ya, dan sangat-sangat disukai perangainya, perilakunya. Dan tidak hanya itu, di dalam ayat 15 bagian terakhir dikatakan bahwa Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Wah, maka tepatlah apa yang dikatakan di dalam ayat 17 tadi. Ya, maka Esther dikasihi oleh baginda atau oleh raja lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang ya lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Wah, itulah ya pencapaian Esther. Dia menjadi pribadi yang gemilang, pribadi yang bersinar di istana ya, atau di negeri, atau di benteng Susan, atau di kerajaan Media Persia, di pemerintahan Ahasveros. Nah Saudara, ini sesuatu yang luar biasa.
Tetapi yang kedua, ya, pribadi yang bersinar dari Ester tidak hanya bicara istana kerajaan, tapi juga bicara tentang bangsanya sendiri pun mengaguminya. Karena ada persoalan yang sangat besar pada waktu itu di mana Haman ya, menjadi tangan kanan raja pada waktu itu, memusuhi bangsa Israel, bahkan memusuhi Mordekai. Dia sudah mempersiapkan tiang sula untuk Mordekai, untuk umat-umat Yahudi. Ada satu perintah untuk membunuh, membinasakan, membasmi semua. Tapi oleh Ester lah, dia seorang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsanya. Dia peduli, bahkan dia berani rela berkorban, walau kehilangan kenyamanannya. Padahal dia baru jadi ratu, dia baru jadi permasyuri. Kan lagi sedang enak-enaknya, kenyamanannya luar biasa, kemapanannya sudah pasti, ya kan? Tetapi dia rela tinggalkan itu. Bahkan masa depannya pun sudah pasti cemerlang, tapi dia juga rela. Ya, bahkan nyawa sendirinya pun dia rela. Itu dikatakan di dalam Ester ya, pasal 4 ayatnya yang ke-16 ya. Kalau kita perhatikan di sana bagian ayat 16 ya, dikatakan terakhir ya, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, inilah Ester. Jadi dia rela kehilangan kenyamanannya, masa depannya, bahkan nyawanya sendiri. Inilah sesungguhnya pribadi Ester. Dan yang ketiga, Ester seorang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Karena Ester sadar bahwa solusi atau jalan keluar atau jawaban atas segala masalah apapun, termasuk bangsa yang dihadapinya sudah terancam oleh hukuman mati, itu sungguh hanya dapat ditolong oleh Tuhan. Maka itu sebabnya dalam ayat 16 pasal 4 tadi, Ester berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Ya, saudara, inilah sesungguhnya pribadi Ester. Dia tahu bahwa ada Tuhan. Dan dia hidup takut Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu solusi, jawaban, dan jalan keluar kemenangan atas semua persoalan, termasuk ancaman kematian, hanyalah Tuhan, Allah Yahweh, dalam Yesus Kristus yang kita imani sekarang. Itulah yang sanggup menolong kita. Maka ya, belajar dari Ester ini, mari kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bersinar. Ya, bukan bersinar karena kita punya ya gelang emas, kalung emas gitu ya. Ya, bukan karena kita punya sesuatu yang lux ya dan eksklusif, tidak. Tapi sesungguhnya dengan kesederhanaan kita, dengan hidup kita apa adanya, tapi memiliki dampak. Dampaknya adalah kepada lingkungan kita, tapi juga kepada gereja dan juga kepada bangsa negara ini. Mari jadilah pribadi yang bersinar sebagaimana Ester, demikian juga saudara dan saya. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, meteraikanlah di hati kami dan mampukan kami Roh Kudus di tengah zaman yang sulit ini, bahkan begitu menantang dengan berbagai-bagai tawaran dunia yang begitu jahat. Biarlah kami punya sikap sebagaimana Ester. Kami tetap hidup dalam realita yang ada, tapi kami tidak terjerambab atau tidak terjerumus dalam ya pengaruh-pengaruh yang jahat di dalam dunia ini. Tetapi kamilah yang boleh mempengaruhi dan menggarami, menerangi dunia. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Untuk hari ini kiranya menjadi berkat. Shalom.